Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semua di rumah. Kita kali ini melanjutkan untuk pertemuan selanjutnya, tetap di pembelajaran penerapan rangkaian elektronika kelas 11 TI SMKN Negeri 2 Kraksan dengan materi yang baru pada KD 2 yaitu sensor pada rangkaian elektronika. Jadi di sini nanti kita akan belajar macam-macam sensor dan aplikasinya pada rangkaian elektronika. Yang pertama kita menuju ke pengertian sensor terlebih dahulu. Sensor adalah sebuah komponen atau alat yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan di sekelilingnya. Apa saja perubahannya? Di sini bisa berupa mekanis, magnetik, panas, cahaya, maupun kimia, yang nantinya akan dirubah menjadi sebuah tegangan dan arus listrik. Jadi kalau pada tubuh manusia, sensor ini sama seperti panca indera kita yang bisa mendeteksi perubahan panas atau benda bergerak di sekitar kita. Dan kemudian tubuh kita akan mengeluarkan respon, bisa berupa gerakan ataupun suara. Untuk jenis sensor pada rangkaian elektronika ada banyak macam, cuman kalau dikelompokkan ada 4, yaitu sensor cahaya, sensor tekanan, sensor proximity, dan sensor suhu. Nah, sekarang kita akan melajari atau membedah macam-macam dari jenis sensor yang ada di sini. Seperti yang pertama adalah sensor cahaya. Sensor cahaya di sini dari namanya sudah bisa kalian ketahui bahwa dia dipengaruhi oleh cahaya. Jadi gelap terang sebuah cahaya akan mempengaruhi cara kerja sensor ini. Nah, di sensor cahaya sendiri itu terdiri dari 2 kategori. Ada fotovoltaik atau yang biasa kita sebut dengan solar cell atau photocell. Di sini yang kedua adalah fotokonduktif, yang biasanya juga dibagi menjadi LDR, fotodioda, fototransistor. Apa fotovoltaik atau solar cell tersebut? Adalah salah satu jenis dari sensor cahaya yang berfungsi untuk mengubah sinar matahari, jadinya sinar matahari, menjadi arus listrik DC. Yang dihasilkan adalah listrik DC di sini. Nah, bagaimana jika sinar matahari semakin kuat atau semakin terang mengenai lapisan solar cell ini, maka arus listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Jadi di sini berbanding lurus. Semakin besar maka semakin kuat sinarnya, maka arusnya semakin besar. Semakin lemah sinarnya, maka arus listrik yang dihasilkan semakin kecil. Simbol dari solar cell di sini seperti ini, seperti kapasitor, tapi ada tanda panahnya. Di sini membuktikan bahwa ini adalah sensor yang dipengaruhi oleh cahaya. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Melihat dari simbolnya di sini bahwa di sini ada lapisan depletion ya. Jadi nanti di prinsip kerjanya juga pasti akan yang dipengaruhi adalah depletion layernya. Bila cahaya jatuh pada solar cell, maka depletion layer itu pemisah ya. Lapisan pemisah antara anoda dan katoda di sini. Nah, disebut dengan depletion layer. Nah, di sini depletion layernya semakin kuat cahaya yang diterima, maka lapisan depletion layer ini akan semakin menyempit atau berkurang. Dan elektron yang berpindah pun semakin banyak. Sehingga dengan adanya perpindahan elektron yang semakin besar ini, sehingga terjadi hubungan antara positif dan negatif di dalam fotovoltaik. Sehingga arus dapat mengalir. Nah, di sini semakin besar arus yang mengalir, maka perpindahan elektronnya juga semakin besar. Tentunya di sini kedua hal ini ditentukan dengan intensitas cahaya yang semakin besar juga. Itu prinsip kerja dari fotovoltaik. Kemudian yang jenis sensor cahaya yang kedua adalah fotokonduktif. Di sini yang dirubah adalah konduktivitasnya sesuai dengan komponen yang ada. Macamnya di sini ada LDR, like dependent resistor. Nah, LDR di sini mirip seperti komponen resistor.
Sehingga nanti yang dipengaruhi dengan adanya gelap terangnya cahaya atau intensitas cahayanya yang berubah, itu yang dipengaruhi hanya hambatan listriknya. Bagaimana cara kerjanya? Semakin banyak cahaya yang diterima oleh LDR, maka hambatan listriknya akan semakin kecil. Begitu pula jika cahayanya semakin gelap yang diterima oleh LDR, maka hambatannya semakin besar. Simbolnya seperti ini, menyerupai resistor, hanya ada tanda panah masuk. Berarti di sini menunjukkan bahwa dia kerjanya dipengaruhi oleh cahaya. Bukti fisiknya, bentuk fisiknya seperti ini. Dan tidak ada polaritas di sini ya. Jadi plus minus semuanya sama, dibolak-balik. Kemudian untuk jenis yang kedua, fotokonduktif kedua adalah fotodioda. Di sini adalah sensor cahaya mengubah intensitas cahaya menjadi konduktivitas dioda. Jadi fotodioda ini sama atau hampir sama dengan dioda pada umumnya. Hanya di sini pada bentuk fisiknya ada tambahan lensa pemfokus sinar. Supaya nanti sinar yang jatuh dan diterima oleh sisi positif dan negatif di sini semakin besar. Simbolnya mirip seperti dioda pada umumnya. Cuman di sini ada sama seperti tadi ya, ada sinar, arah sinar masuk ke dioda tersebut. Masih ingatkah anak-anak? Untuk fotodioda ini ada polaritasnya, berbeda dengan LDR tadi. Ada sisi positif dan negatif. Masih ingat ya, simbol yang segitiga ini adalah simbol dari anoda atau sisi positif. Sedangkan yang lurus ini adalah simbol dari katoda atau sisi yang negatif. Masih ingat juga cara kerja dioda? Jika dibias maju maka dia bisa mengalirkan arus, dan jika dibias mundur dia tidak bisa mengalirkan arus. Nah, bagaimana prinsip kerja pada fotodioda? Nah, di sini energi pancaran cahaya yang jatuh pada pertemuan positif dan negatif menyebabkan sebuah elektron berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Sehingga dari positif dan negatif, dengan adanya elektron berpindah, maka arus dapat mengalir. Nah, sehingga membangkitkan pasangan elektron bebas dan hole. Nah, di sini dengan adanya cahaya, maka yang semula dioda ini tidak bisa mengalirkan arus, dengan adanya elektron yang berpindah dengan hole, nah di sini arus akan dapat mengalir. Begitu. Nah, sekarang untuk fotokonduktif yang ketiga adalah fototransistor. Di sini sama seperti yang tadi, sensor cahaya yang dapat mengubah intensitas cahaya menjadi konduktivitas seperti transistor. Masih ingat ya, transistor jenisnya ada NPN dan PNP. Sama juga di sini untuk sensor fototransistor di sini juga sama, ada yang jenisnya NPN dan PNP. Simbolnya pun mirip seperti ini. Ada 3 kaki, basis, emitor dan kolektor. Ada yang 2 kaki, basisnya nggak ada, hanya emitor dan kolektornya saja. Tapi sama-sama bentuknya seperti transistor. Juga ada lensa pemfokusnya di dalam bentuk fisiknya ini. Nah, masih ingat kalian untuk simbol yang seperti ini jenisnya berarti NPN apa PNP? Nah, betul. Ini adalah jenis NPN. Kenapa? Karena tanda panahnya mengarah ke luar. Sehingga sisi emitor ini adalah negatif. Kolektornya juga pasti negatif. Sehingga basisnya adalah positif. Sehingga jenis yang lambangnya seperti ini adalah jenis NPN. Kemudian jenis sensor yang berikutnya sudah selesai ya, sensor cahaya. Sekarang menuju ke sensor tekanan. Sensor tekanan di sini yang menyebabkan dia bekerja itu adalah dari tekanan. Tekanan di sini adalah ekspresi dari gaya yang dibutuhkan untuk menghentikan cairan pada perluasan dan biasanya dinyatakan dalam hal gaya persatuan luas. Jadi di sini ada sensor yang digunakan ketika
ada tekanan dari luar. Kemudian sensor proximity. Sensor proximity di sini mampu mendeteksi informasi gerak. Jadi ada objek yang bergerak atau objek yang berpindah tempat. Nah, di sini dari gerakan tersebut dapat menghasilkan sinyal listrik. Jadi tanpa kita menyentuh sensor itu, hanya dari gerakan fisik, dia sudah bisa mendeteksi. Kalau tadi sensor tekanan, ini kan kita harus bersentuhan atau kontak langsung dengan sensornya. Sedangkan untuk sensor proximity di sini, kita tidak perlu menyentuh sensor tersebut. Dia mendeteksinya hanya dari gerakan. Bisa juga dia, kenapa kok dia bisa mendeteksi dari gerakan benda dia sudah bisa bekerja? Bisa juga dia memancarkan elektromagnetik dan sinar radiasi, biasanya inframerah. Jadi sinar inframerah kan tidak bisa ditangkap oleh mata kita. Tetapi sebetulnya di situ ada sinar yang mengenai objek tersebut, sehingga jika objek tersebut bergerak, maka ada pantulan atau sinyal balik perubahan ke sensor tersebut, sehingga sensor tersebut mendeteksi bahwa objek ini bergerak. Sensor proximity di sini macamnya banyak-banyak, ya banyak sekali. Ada 4. Yang pertama adalah sensor jarak fotolistrik. Di sini adalah jenis sensor yang mendeteksi kedekatan suatu objek yang menggunakan elemen fotolistrik. Jadi di sini pakai sinar infrared. Ya, jadi fotolistrik itu dia menggunakan sinar infrared. Jadi ini untuk mengukur jarak sebuah objek. Nah, kemudian di sini sensor jarak ultrasonik. Berarti di sini mendeteksi keberadaan sebuah objek menggunakan radar atau sonar yang menghasilkan gelombang frekuensi tinggi dengan menganalisa gema yang diterima setelah dipantulkan. Jadi di sini yang digunakan sebagai data untuk dia bekerja adalah suara. Jadi ketika suara tersebut memantul ke benda dan kembali ke sensor ultrasonik, nah di situ dia bisa menentukan jarak benda itu seberapa jauh dari sensor ini, dari pantulannya. Kemudian sensor jarak kapasitif. Di sini adalah sensor yang mendeteksi keberadaan suatu objek dengan menggunakan kapasitas pada gerakan, bisa fluida, bisa kimia, bisa level tekanan dan komposisi. Di sini biasanya untuk mengukur tinggi rendahnya cairan. Kemudian sensor jarak induktif. Di sini adalah jenis sensor yang mendeteksi keberadaan sebuah objek yang menggunakan penginderaan logam. Jadi di sini biasanya untuk mendeteksi barang logam non logam pada dunia industri. Nah, di sini menggunakan sensor induktif proximity. Nah, sekarang sensor suhu. Sensor suhu di sini sudah jelas dari kata-katanya bahwa dia akan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suhu atau panas dinginnya sebuah temperatur, sehingga akan menghasilkan besaran listrik, entah itu hambatannya atau arus atau tegangannya yang akan dipengaruhi. Ada 4 jenis sensor suhu yang umum digunakan. Ada 5 ya. Ada 5 jenis sensor suhu yang biasa digunakan. Ada termostat, termistor, resistan temperatur detektor, termokouple, dan IC sensor. Sekarang kita menuju ke termostat terlebih dahulu. Termostat di sini sensor suhu yang menggunakan prinsip elektromekanikal. Di sini dalam termostat ini ada dua buah logam ya, yang berbeda jenis muainya, sehingga nanti dia yang memiliki muai lebih besar atau lebih kecil akan membengkok jika mendapatkan suhu tertentu. Dengan adanya dia membengkok, sehingga akan
membuat sirkuit tersebut menjadi on atau off. Bergantung dia bekerjanya NC atau NO. Normally close atau normally open. Begitu. Jadi dengan adanya perbedaan suhu itu, maka ada salah satu logam yang akan membengkok sehingga dapat memutus atau menyambungkan sirkuitnya. Begitu ya, termostat. Kemudian ada termistor. Termistor di sini yang dipengaruhi adalah resistansinya. Jadi sensor suhu yang nantinya jika mendapatkan suhu panas atau dingin, yang bekerja itu adalah resistansinya. Termistor ini dibagi menjadi dua jenis, ada PTC, ada NTC. Kalau PTC atau positif temperatur di sini, nilai resistansinya ini sebanding dengan atau berbanding lurus dengan suhunya. Jika suhunya tinggi atau semakin panas, maka resistansinya akan semakin tinggi juga, besar. Sedangkan NTC atau negatif temperatur di sini berbanding terbalik. Jika suhunya semakin tinggi, maka resistansinya akan semakin turun. Bentuk fisiknya seperti ini, PTC biasanya dilambangkan dengan warna biru, NTC dengan warna hitam. Kemudian RTD sama, RTD di sini hampir sama dengan termistor, tapi yang jenis PTC. Jadi sama ya. Dan RTD ini lebih baik daripada termistor sebelumnya. Jadi yang lebih banyak digunakan di dunia industri itu lebih banyak yang RTD karena memiliki kemampuan yang lebih linear, lebih tahan lama daripada jenis termistor sebelumnya. Tetapi di sini sifatnya hanya PTC, positif temperatur. Jadi dia akan semakin tinggi nilai hambatannya dengan adanya kenaikan suhu. Jadi sebanding. Kemudian termokopel. Nah, termokopel ini hampir sama seperti sebelumnya termostat ini. Jadi untuk termokopel di sini juga sama. Ada dua logam yang dijadikan satu. Di sini yang memiliki koefisien muah yang berbeda. Jika salah satunya di sini akan terkena sisi panas atau suhu panas, maka yang satunya akan memberikan reaksi di sini. Nah, sehingga yang dipengaruhi di sini adalah tegangan listriknya. Kemudian yang berikutnya, sensor suhu yang berupa IC yang sering kita pakai adalah di sini LM35. Jadi bentuknya seperti IC, punya kaki 3. Nah, di sini sensor suhu di sini bisa mengubah suhu menjadi tegangan tertentu sesuai dengan datasheetnya. Karakteristiknya di sini pada suhu 1500 maka tegangan yang dihasilkan adalah 150 derajat Celcius. Di sini tegangan yang dihasilkan adalah sekitar 1,5 volt atau 1500 milivolt. Jika pada suhu 25 maka tegangannya akan lebih besar lagi, 2500 milivolt. Tetapi jika suhunya negatif, maka tegangannya yang dihasilkan juga negatif. Semakin kecil temperaturnya, maka ininya semakin besar negatifnya. Nah, rumusnya seperti ini. Untuk mencari nilai resistansi adalah tegangan referensi negatif dibagi dengan 50 mikroampere. Akan diketahui di sini nanti berapa nilai resistansi yang dihasilkan. Nah, untuk di dalam rangkaian, untuk LM35 digunakan sebagai berikut. Jadi LM35 dihubungkan dengan ground, satunya dihubungkan dengan beban, yang satunya dihubungkan dengan tegangan VCC. Nah, baru dia akan menghasilkan output. Nah, untuk di aplikasinya, contoh rangkaian aplikasi di sini saya menggunakan LDR
saya gunakan di sini untuk lampu otomatis. Rangkaiannya sama, menggunakan tegangan 9 volt semua. Ada potensiometer di sini yang saya gunakan. Jadi di sini potensiometer ini fungsinya untuk mengatur sensitivitas dari LDR. Saya buat 50% di tengah-tengah semua. Jadi sensitivitasnya hanya 50%. Kemudian saya menggunakan resistor, 2 resistor di sini. Yang pertama resistor untuk melindungi LED-nya. Kemudian di sini resistor untuk dihubungkan ke kaki basis pada transistor. Transistor di sini yang saya gunakan adalah berjenis NPN TIP31. Sama di sini juga menggunakan TIP31 jenis NPN. Kemudian LED sebagai lampu indikator. Nah, di sini potensio sudah kita set pada besaran 50%. Nah, untuk LDR-nya yang satunya kita buat cahaya yang diterima memiliki lux atau intensitas cahaya yang tinggi, berarti sangat terang. Jadi ini kondisi dari kedua rangkaian ini sama-sama LDR-nya saya kasih sinar yang paling kuat atau paling terang, yaitu 1000 lux meter. Paling terang. Nah, tetapi kenapa di rangkaian ini LED-nya tidak hidup, sedangkan LED yang di sini hidup? Nah, berarti sama-sama kondisi di siang hari. Dengan rangkaian ini lampunya tidak hidup, tapi kondisi di sini lampunya hidup. Apa yang membedakan? Hanya letak antara potensio dan LDR. LDR-nya yang saya tukar. Ini sudah dapat merubah karakteristik dari rangkaian ini. Jadi kalau kalian mengatakan bahwa lampu otomatis itu bisa bekerja hanya di malam hari, itu salah. Jadi bisa kita membuat atau menyeting lampu itu hidup di siang hari, itu bisa. Buktinya dengan rangkaian ini. Ini saya kondisikan sama-sama siang hari. Tapi di sini lampunya mati, di sini hidup. Nah, begitu pula sebaliknya. Jika saya buat malam hari, akan di sini yang hidup, di sini akan mati. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian silakan mencoba di rumah kalian sendiri dengan cara membuat rangkaian simulasi pada Livewire dengan meniru rangkaian yang sudah saya buat ini. Apakah betul bekerjanya rangkaian ini seperti ini? Gitu. Kemudian untuk tugas di rumah, anak-anak silakan kalian kerjakan. Ada nomor 1 sampai 5. Menjelaskan prinsip dari sensor fotovoltaik, fotokonduktif, termokopel, RTD, dan termistor, serta berikan contoh aplikasinya di kehidupan sehari-hari itu apa. Silakan kalian kerjakan. Tadi kan sudah saya jelaskan bagaimana prinsip kerja dari masing-masing sensor. Silakan kalian review kembali melalui tugas ini dan dikumpulkan di LMS masing-masing minggu depan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan di rumah dengan cara 3M. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan masa pandemi ini segera berlalu. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.